Konflik di Papua telah menjadi salah satu isu yang kompleks dan kontroversial di Indonesia. Wilayah Papua dengan kekayaan alamnya yang melimpah telah menjadi sumber ketegangan antara pemerintah Indonesia dan sebagian masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar. Konflik tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari hak asasi manusia, ekonomi, budaya, hingga politik. Kelompok separatis yang disebut KKB atau OPM sangat aktif dalam gerakan untuk meraih kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar bagi Papua. Pemberontakan ini telah menelan cukup banyak korban setelah berlangsung selama beberapa dekade dan belum menemukan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dan inilah deretan pasukan elit TNI yang ditugaskan melawan KKB atau OPM. KKB singkatan dari kelompok kriminal bersenjata, merujuk pada sekelompok individu yang menggunakan senjata api dan strategi militer dalam melancarkan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Tapi sebenarnya, mereka sendiri menamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang disingkat TPNPB. Kelompok ini terbentuk dari latar belakang politik dan sosial wilayah Papua sekitar tahun 1963. Sebelum itu, keberadaan TNI di Papua sudah ada bersamaan dengan peristiwa penting seperti Operasi Trikora yang menjadi tonggak besar dalam hubungan antara Indonesia dan Papua. Trikora adalah singkatan dari 3 komando rakyat yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961. Ini merupakan respon atas rencana Belanda untuk memberikan kemerdekaan kepada Papua yang telah disusun dalam Green Book. Trikora menyatakan bahwa Indonesia akan merebut kembali Papua dari Belanda dan menegaskan bahwa Papua harus menjadi bagian dari NKRI. Pada tahun 1962, setelah tekanan internasional dan mediasi PBB, Indonesia dan Belanda sepakat untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia melalui penyerahan Irian Barat. Trikora menjadi landasan untuk pengambilalihan Papua oleh Indonesia. Sejak itu, isu politik, hak asasi manusia, serta masalah sosial dan ekonomi memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Kelompok separatis mulai bermunculan mengadvokasi kemerdekaan atau otonom lebih besar. Beberapa menggunakan kekerasan dan senjata. Mereka terlibat dalam serangkaian serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, termasuk penyerangan terhadap pos-pos polisi dan proyek-proyek infrastruktur. Tujuan KKB ini bervariasi, mulai dari kemerdekaan Papua hingga otonomi lebih besar dalam NKRI, juga kontrol sumber daya alam. Pemerintah Indonesia telah menanggapi kegiatan KKB atau OPM dengan beberapa langkah tegas. Salah satunya adalah dengan menetapkan KKB atau OPM sebagai terduga teroris, menegaskan bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan mengancam keamanan nasional. Keputusan ini memungkinkan pemerintah untuk menggunakan alat-alat hukum yang lebih kuat dalam menindak KKB atau OPM. Selain itu, pemerintah telah mengirimkan pasukan elit TNI untuk menangani situasi keamanan di Papua dengan lebih efektif. Langkah ini bertujuan untuk menekan aktivitas KKB atau OPM dan menjaga stabilitas wilayah, serta memberikan perlindungan kepada warga sipil yang terancam oleh tindakan kekerasan kelompok ini. Nah, yang pertama ada pasukan setan atau Yonif 315 Garuda, yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Maijen TNI Eka Wiharsa. Maijen TNI Purnawirawan Eka Wiharsa yang memimpin pasukan setan memiliki latar belakang yang kaya akan pengalaman dalam berbagai bidang dan kesatuan TNI Angkatan Darat. Setelah memulai karirnya dari Akademi Militer pada tahun 1986, ia telah menduduki beberapa jabatan penting di Angkatan Darat. Pada tahun 2018, ia menjabat sebagai Gubernur Akmil dan kemudian sebagai Wadan Kodiklat Angkatan Darat. Jabatan terakhirnya sebelum pensiun adalah sebagai Asisten Operasi Kasat pada tahun 2021. Pasukan ini dilengkapi dengan kemampuan khusus dalam pertempuran hutan dan medan yang sulit, serta dilatih untuk beroperasi dalam kondisi yang ekstrim dan terkenal sebagai penembak jitu atau sniper.
Pasukan ini sendiri dibentuk pada tahun 1948 di Cirebon. Mereka merupakan bagian dari Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat alias Kostrad yang jumlah pasukannya dirahasiakan. Tahun 2021 sebanyak 400 prajurit TNI dari pasukan Setan disiapkan untuk misi langsung ke Papua dalam menangani KKB OPM. Pasukan ini mendapat julukan Setan karena keberaniannya dalam berbagai misi di wilayah konflik termasuk di Timor Timur dan Aceh. Mereka memiliki tugas menjaga keamanan wilayah dan kemampuan untuk melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Meskipun pasukan Setan telah dianggap sebagai ancaman oleh OPM, pemerintah Indonesia terus mengirimkan mereka ke Papua untuk mengatasi situasi konflik di sana. Komando Pasukan Gerak Cepat alias Kopasgat juga salah satu unit elit yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan di bandara, yang merupakan area penting untuk kegiatan penerbangan dan transportasi di Papua. Awalnya dikenal sebagai Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Kopasgat memperoleh reputasi sebagai pasukan elit yang handal dalam berbagai kondisi medan dan situasi yang berbeda. Mereka terlatih untuk bertindak secara cepat dan efektif dalam menghadapi ancaman apapun, termasuk dalam operasi-operasi yang memerlukan mobilitas tinggi dan ketepatan dalam tindakan. Salah satu ciri khas dari Kopasgat adalah penggunaan baret jingga yang merupakan simbol dari semangat dan keteguhan hati para prajurit dalam menjalankan tugas mereka. Baret jingga ini terinspirasi dari cahaya fajar di daerah Margahayu, Bandung, tempat di mana pasukan ini dilatih dan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di lapangan. Kopasgat tidak hanya memiliki kemampuan tempur yang tangguh, tetapi juga memiliki kualifikasi 3 matra, yang berarti mereka mampu beroperasi di darat, udara, dan air. Setiap anggota Kopasgat harus memiliki kualifikasi para komando atau parako, yang meliputi berbagai keterampilan tempur, termasuk teknik bertahan, serangan, dan observasi medan. Selain itu, Kopasgat juga memiliki kemampuan khusus dalam operasi pembentukan dan pengoperasian pangkal udara atau OP3U yang bertujuan untuk merebut dan mempertahankan pangkalan udara, serta menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan dalam situasi yang mengancam. Komando Pasukan Khusus alias Kopassus TNI Angkatan Darat juga terlibat dalam memburu KKB atau OPM di Papua, bahkan sudah jauh lebih lama. Kopassus sendiri resmi berdiri pada 16 April 1952. Salah satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan terkait dengan Kopassus adalah gugurnya Kolonel Anumerta Adel Gustimego yang saat itu adalah Komandan Detasemen 81 pada 15 April 1996 di Timika. Hanya sehari sebelum HUT Kopassus yang ke-44. Keesokan harinya, Brigjen TNI Prabowo Subianto selaku Danjen Kopassus saat itu memimpin upacara pemakaman sejumlah anggota Kopassus. Tepat pada hari jadi Kopassus yang menciptakan peringatan ulang tahun yang pahit dan sulit dilupakan. Kopassus kala itu menjalankan operasi Mapenduma yang merupakan operasi pembebasan sandera terbesar dan terberhasil yang pernah dilakukan oleh Kopassus pada tahun 1996. Sebanyak 26 sandera yang merupakan peneliti keanekaragaman hayati di Taman Nasional Lawrence, Papua, di sebuah desa di distrik Nduga dibebaskan. Meski kemudian disebut-sebut terdapat kejanggalan dari operasi ini. Tahun 2017, pasukan Kopassus yang hanya terdiri dari 13 orang dan Rider 75130 juga pernah berhasil merebut Kampung Kimberley, sementara Tontaipur Kostrad mengamankan Kampung Bunti. Pangdam Cendrawasih memerintahkan pengamanan pos-pos separatis dan dalam waktu kurang dari 2 jam, Medan dikuasai dan kelompok KKB atau OPM melarikan diri. Evakuasi sandera termasuk 347 orang berhasil dilaksanakan dengan sukses oleh tim gabungan TNI Polri. Pasukan pengaman tetap bertugas di lokasi. Lalu pada Mei 2021, Kopassus juga pernah terlibat dalam kontak senjata dengan anggota KKB di Kampung Wuloni, Ilaga, yang mengakibatkan tewasnya 2 anggota KKB. Operasi-operasi ini menunjukkan keterlibatan aktif Kopassus dalam menjaga keamanan dan menangani ancaman KKB di Papua.
Next, ada pasukan elit TNI para Rider 431 Satria Setia Perkasa atau SSP yang juga memiliki sejarah panjang dalam menangani konflik di berbagai wilayah Indonesia sejak terbentuk pada tahun 1986. Sebelumnya, mereka dikenal dengan nama Batalion Infanteri 1 Brigif 3 Lintas Udara Kopassus. Pasukan ini dikenal atas kualifikasi dan keahlian mereka dalam berbagai operasi militer, termasuk penumpasan kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah terpencil. Keberadaan mereka berawal dari markas mereka di Karyango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang merupakan basis operasi mereka. Secara resmi, mereka merupakan bagian dari Divisi 3 Kostra yang memiliki reputasi sebagai salah satu divisi terdepan dalam menangani konflik bersenjata di Indonesia. Pasukan para Rider 431 SSP yang sebelumnya berfokus pada operasi di Irian Jaya, Timor Timur, dan Aceh pada tahun 2002-2003. Sekarang berada di garis depan penegakan keamanan di Papua. Mereka berperan sebagai satuan tugas Pamtas Mobile di bawah Komando Kodam 17 Cendrawasih. Pada tahun 2021, fokus operasi mereka bergeser tepatnya di wilayah Pegunungan Bintang. Tugas mereka adalah mengejar dan menangkap Lamek Taplo, pemimpin KKB atau OPM yang terlibat dalam penembakan anggota Brimob, Baratu Bahtiar Yuni Wandaru. Kejadian ini terjadi ketika Baratu sedang berjaga di pos Satgas Belukar Ops Nebangkawi di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua.